Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Enggar yang saya hormati, hadirin semua yang berbahagia, saya diminta untuk menyampaikan keadaan kita sekarang, bagaimana kita bernavigasi dampak perang Rusia-Ukraina dan pemulihan serta transformasi ekonomi Indonesia pasca pandemi ini. Kalau kita lihat kemana sih kita mau pergi 2045, kira-kira kita ingin sekarang posisi kita di sini, kita ingin nanti sampai ke sini pada tahun 2030. Jadi kita pada sekarang kita melihat pada $10.000 income per kapita pada tahun itu, dan kita berharap GDP kita yang sekarang di sini kira-kira 1,3 triliun US dollar, kita akan bisa kepada kira-kira 3,5 triliun US dollar. Saya akan jelaskan kenapa kita punya target seperti itu. Nah, tentu kita lihat pertumbuhan ekonomi kita akan pertumbuhan ekonomi kita kira-kira akan berkisar pada kira-kira 5%-an. Ya, kita kira seperti ini, kita kira berharap, karena nanti ada alasan-alasan yang saya sampaikan, kalau tentu dengan syaratan kita bisa melakukan berbagai hal, efisiensi dan sebagainya. Nah, seluruh dunia dihadapkan pada tantangan ekonomi. Kalau kita lihat sekarang dengan COVID, penanganan COVID Indonesia relatif termasuk baik, seperti teman-teman semua sekarang masih pakai masker, booster segala macam. Saya malah sudah booster 5 kali malah. Terakhir itu di Cleveland, karena pas saya mau ada perundingan rumah sakit dengan harapan kita, itu disuntik yang bivalen. Jadi bivalen sekarang kita akan produksi juga di Indonesia pada waktu 2-3 bulan ke depan. Kalau kita lihat ini sekarang, kita lihat sekarang mulai naik lagi di negara-negara yang musim dingin. Tapi kita bersyukur Indonesia masih lumayan bagus. Nah, mengenai perang Ukraina ini, memang dari sumber-sumber yang saya dapat, dan itu tidak ada tanda-tanda yang akan mereda. Jadi bisa akan lama. Dan saya juga bicara dengan berbagai pihak kemarin di Amerika maupun di Eropa. Mereka semua juga punya prediksi yang sama. Kalau hari ini kita lihat bagaimana Rusia bombardir Kiev lagi, nembak kota-kota lagi di Ukraina, itu akan menambah keadaan tidak bagus. Dan kalau kita lihat Crimea ini yang kemarin jembatan merah, yang merah ini sekarang dibombardir jembatannya, Rusia membalas. Jadi sampai kapan ini akan terjadi? Kita tidak tahu. Jadi artinya kalau tidak tahu, maka minyak dari Rusia, pangan dari Rusia dan Ukraina itu tidak akan bisa mereka ekspor ke tempat lain. Nah, kemungkinan ancaman nuklir semakin nyata, meningkatkan ketidakpastian di ekonomi global. Saya kira kalau kita lihat ada simak 3 pernyataan dari Putin, ada juga dari Joe Biden dan dari Kanselir Jerman Olaf. Ini menjadi tambah memprihatinkan. Jadi teman-teman sekalian, kita mesti aware juga lihat itu. Jangan kita hanya lihat dalam negeri kita saja yang kelihatan relatif oke. Di luar itu akan bisa terjadi macam-macam. Ini saya lihat kemarin ada concern baru kita mengenai kapal selam Belgorod dari Rusia. Itu sekarang tiba-tiba muncul di Arktik. Itu punya kemampuan dengan limited nuclear tactical nuclear weapon yang bisa menimbulkan gelombang nuklir kalau dia memakai senjata itu. Kalau itu terjadi akan banyak menyerang negara-negara yang punya pantai di Eropa sana. Nah, economy policy uncertainty index itu juga kita lihat tambah tidak bagus. Begitu juga geopolitik risk juga makin tidak bagus. Jadi ini saya kira masalah-masalah yang perlu kita hadapi untuk kita membuat rencana-perencanaan di negeri kita ini ke depan. Kalau kita lihat ketidakpastian tercermin dari volatilitas dari harga komoditi yang kita lihat di sini, ini minyak mentah jadi udah mulai naik lagi, sekarang sudah dekat $100. Tapi harga-harga komoditi, gas, semua itu mulai nurun lagi nih, yang menjadi andalan kita. Ini mesti kita cermati dengan baik. Jadi kita kan bertumpu pada tadi komoditi, palm oil, coal dan segala macam ini yang naik harganya tinggi, itu menambah revenue buat negara. Tapi pada sisi lain, harga minyak naik, sekarang sudah dekat $100, dan kalau tadi nuklir tadi bisa sampai terjadi, dia akan naik $150 sampai $200,
itu punya dampak yang akan sangat luas kepada macam-macam, baik inflasi, suku bunga, dan sebagainya. Dan ini menurut hemat saya yang perlu kita waspadai bersama. Tingginya kenaikan harga komoditas, terutama energi dan pangan, memicu kenaikan inflasi berbagai negara dunia. Ini saya kira tidak bisa diungkiri, ini data semua. Jadi kadang-kadang saya sendiri ada juga orang kita itu tidak pro pada negaranya. Saya kira manajemen yang dibuat oleh pemerintah di Kementerian Keuangan maupun di BI, ya itu sudah sangat bagus sehingga kita bisa membuat kita sampai masih di sini 5,95%, yang tadinya diprediksi 6, sekian persen kalau kita punya harga BBM naik. Tapi harga BBM naik dengan manajemen yang begitu bagus, food price bisa kita tekan inflasinya karena ongkos angkut dari tempat dia produksi ke pasar itu kita bantu, itu membuat inflasi hanya 5,59%. Jadi 5,95% ini kalau kita bandingkan dengan banyak negara ini, Bapak Ibu sekalian, ya Indonesia sangat bagus posisinya sekarang ini. Kemudian memicu kenaikan suku bunga di berbagai negara, terutama negara maju. Kalau kita lihat di sini, Amerika saya kira akan bisa naikkan, the Fed bisa naik sampai 4,75 akhir tahun, dan itu akan dampak banyak. Tapi kalau kita lihat perubahan suku bunga acuan kita masih 75 basis point, padahal yang lain sudah naiknya itu tinggi. Ini saya kira harus diapresiasi bagaimana memanage negeri ini. Jadi bukan artinya asal memanage saja. Jadi kadang-kadang ada yang kritik-kritik, saya juga pikir ya kritik boleh lah. Tapi kita juga harus dengan tengah keadaan seperti ini, kita harus satu. Seperti kita nanganin COVID. Kenapa COVID itu bisa diselesaikan, Bapak Ibu sekalian? Karena kita kompak. Kita tahu ini masalah, kita rame-rame. Kita tahu kalau kita salah membuat, nyawa teman kita, nyawa dari saudara kita, nyawa dari keluarga kita bisa kena. Ini juga hampir sama. Jadi kita harus satu padu dalam menghadapi krisis seperti ini. Kalau kita semua satu padu menghadapi krisis ini, dan tidak ada konflik of interest di dalamnya, dan itu berkali kemarin rapat kabinet, ada Pak Suwa hasil ini, saya sampaikan dengan keras. Jangan sampai ada konflik of interest di antara pejabat-pejabat tinggi. Kenapa? Keadaan yang sangat kritis ini. Kemudian mendorong capital outflow dari berbagai negara, penguatan dolar AS, penurunan kinerja portfolio seluruh dunia. Kalau kita lihat ini semua, ini kita lihat. Tapi Indonesia masih beruntung, ada capital outflow, tapi juga inflow-nya juga terakhir ini baik. Kenapa? Mereka lihat kemana lagi mereka pergi. Indonesia salah satu negara yang paling bagus untuk investasi. Ini ada mantan Menteri Perdagangan Australia, Steve. Kami diskusi kemarin, been discussed with Minister Steve yesterday in my office, I think over 1 hour about our economy. Dia juga memberikan satu apresiasi terhadap ekonomi Indonesia. Dia tinggal sampai 2 hari di sini karena dia bilang this is the right time for us to invest in Indonesia. I think he will deliver his speech later on about Indonesia. Jadi kalau Anda lihat juga semua angka-angka ini memang menjadi perhatian kita untuk kita kompak. Ayo kita buat Indonesia ini tenang. Kemudian sebagian besar negara mengalami penyusutan cadangan devisa untuk menjaga kinerja mata uangnya. Kita lihat semua, tapi kita masih relatif Indonesia. Ya, Anda lihat semua ini data. Jadi basis kita itu bicara data. Ya, kalau pakai perasaan, kalau jatuh cinta aja. Siapa yang masih ada jatuh cinta? Kalau kita ada tua-tua, jatuh cintanya ada susah. Nah, selain sektor keuangan, aktivitas kinerja sektor real, manufaktur global juga mengalami penurunan. PMI menurun, tapi kita masih di atas ini, Bapak Ibu. Masih 53,7. Ini kalau kita lihat, kita masih lumayan bagus dibanding. Dan kalau kita lihat di sini negara kita yang kuning ini, Indonesia masih lumayan bagus. Kita maafin komplain kita apa? Tidak sempurna, yes. Ada yang kurang, yes. Kemudian mendorong revisi ke bawah pertumbuhan ekonomi dunia dengan ancaman resesi di bawah berbagai negara. Ini saya kira data-data ini menurut saya sangat jelas sekali kepada kita bahwa memang ada masalah yang harus kita tangani bersama-sama. Sekarang saya dihadapkan pada ketidakpastian perang Rusia Ukraina. Indonesia harus berbenah memulihkan, mentransformasi ekonominya. Ini sekarang sedang jalan kita lakukan.
Kita bersyukur seperti saya katakan tadi, pandemi ini bisa kita kendalikan dengan bagus. Tapi itu semua karena prestasi satu orang tidak. Itu kerjasama teamwork dan semua masyarakat. Ini pun nanti kalau kita berhasil di ujungnya, kerjasama kita juga. Jangan ada yang mengklaim karena dia. Tidak, semua ini kerja tim. Ya. Orang banyak bilang, oh Pak Luhut gini, saya bilang enggak. Saya hanya bagian dari tim. Don't ever claim this is because of you. This is because of teamwork. Jadi negeri ini belajar bekerja dalam teamwork. Itu juga di pemerintahan, belajar dalam kerjaan teamwork. Kemudian mendorong pulihnya pertumbuhan ekonomi kembali tumbuh di atas 5%. Saya kira kemarin kita pada kuartal kedua, kita 5,44%. Berapa negara yang seperti Indonesia? Kan tidak banyak. PDB Indonesia juga pulih seperti sebelum Dia minta duluin dong pointer saya. Dio, ajudan saya itu mana? Jadi kalau kita lihat sebelah ini tadi, Indonesia itu kita lihat pulih ini. Tingkat sebelum pandemi. Jadi cepat sekali recovery kita. Tapi kita juga di ujung-ujung ini harus hati-hati juga. Karena saya akan tunjukkan slide berikutnya. Didorong oleh pemulihan konsumsi yang cepat, kinerja investasi yang stabil, dan ekspor yang tumbuh tinggi. Ya, makasih. Kalau kita lihat teman-teman sekalian, ini dari Mandiri, ya, indeks Mandiri. Ini pertumbuhan PMA. Ini kalau kita lihat juga tadi neraca perdagangan Indonesia. Ini juga semua angkanya bagus. Saya kira bapak-bapak ibu sekalian yang hadir di sini sangat paham dengan angka-angka. Kemudian stabilitas makroekonomi juga dapat dijaga dengan baik. Kalau kita lihat data-data ini kalau kita lihat tingkat inflasi kita masih termasuk rendah. Kemudian nilai tukar rupiah kita juga cukup resilience. Kita lihat ini, tadinya orang berpikir banyak yang mulai dengar mau ada outflow. Saya ingat tahun 2015, kalau ada outflow $1 billion, itu langsung 2%-an sekian impact-nya ke currency. Sekarang hanya 0, sekian persen. Kenapa? Karena account deficit kita sekarang udah level itu. Kenapa? Nanti kita tunjukkan karena ekspor kita juga tinggi. Nilai tukar rupiah juga ini juga bagus. Kemudian kalau kita lihat juga indeks saham juga bagus. Kemudian sekarang ketahanan ekonomi didorong oleh proses transformasi. Nah ini yang saya kira penting kita lakukan. Kenapa? Tadi harga komoditi bagus, sekarang transformasi kita yaitu hilirisasi tadi. Kalau kita lihat proses transformasi ekonomi yang terjadi di Indonesia, tidak lagi mengandalkan komoditas mentah. Kita dulu, kita ekspor hanya dirt. Kita punya nikel ore, punya tin, punya bauxite, punya copper, punya iron ore, punya palm oil. Dulu kita ekspor begini. Sekarang kita sampai di sini. 2024 kuartal 2 kita di sini. Ya, sampai sini. Dulu kalau Anda lihat, kita 2015 ekspor kita hanya $1,2 billion. Sekarang tahun lalu hampir $21 billion. Tahun ini mungkin $29 billion. Karena Cina sedikit menurun, tadinya kita target $30 billion. Peningkatan ini kontribusinya dari hilirisasi pada ekspor kita tahun lalu yang $232 billion itu hampir 70%. Jadi Bapak Ibu lihat sekalian, stabilitas makro kita juga ditunjang oleh ini. Dan banyak orang yang mengatakan kita dikontrol Cina. Siapa yang bilang kita kontrol Cina? Anda bisa lihat ini karena trade deficit kita dengan Cina itu dulu $28 billion. 2019 $17 billion, kemudian sekarang ini tahun lalu hanya $2,5 billion. Tahun ini kita mungkin surplus dengan Cina. Kita dikenakan sama dia 20% impos dumping, anti dumping. 20% anti dumping toward Indonesia. Dia tidak bisa lakasukan anti dumping Indonesia kalau kita itu tidak kompetitif. Kita dianggap sangat kompetitif, mungkin disubsidi pemerintah. Siapa yang subsidi mereka? Kita memang 5 sen per kilowatt hour harga listrik kita, ongkos transportasi kita cuma $1-2 harga material, di mereka mahal sekali. Nah kalau Anda lihat sekarang ini, kita ini sudah sampai di yang biru-biru ini. Yang merah itu ongoing. Tadi lithium baterai kita harapkan ini akan terjadi pada tahun 2024 kuartal kedua.
Sampai hari ini target kita masih sesuai. Karena saya baru dari Morowali 2 minggu yang lalu. Semua target dan malah saya lapor Presiden mungkin pada sebenarnya akhir Oktober, tapi karena sibuk G20, mungkin akhir November, kita akan meresmikan lagi beberapa pabrik di sana. Yang sekarang pegawainya sudah hampir dekat 100.000. Ini kita sudah mulai dari nikel ore, nikel kobalt, baterai perkusor, katot, baterai sel, sampai pada baterai recycling ini. Ini sudah saya resmikan kemarin pabriknya di sana. Jadi use baterai, bekas-bekas baterai lithium kita recycle, kita bisa ekstrak lagi 99% kobalt dan nikelnya. Nah, hilirisasi juga berlanjut pada industri bara. Ini satu yang menarik. Jadi ada 132 miliar dolar investasi di North Kalimantan. Itu selama 8 tahun ke depan. Sekarang sudah mulai stage 1. Itu ada petrochemical terbesar di dunia nanti di sana ini, ya. Dan juga ada alumina, besi baja. And ini akan new energy baterai akan menghasilkan 3 juta mobil listrik ke depan. Dan itu semua akan selesai 2028. Jadi Bapak Ibu sekalian, kita game changer sekarang di sini ini. Itu tadi investasi segini, solar panel segini, 160.000 tenaga kerja, ada 10 gigawatt hydropower. Banyak yang tidak sadar ini. Tadi pagi saya Zoom call dengan John Kerry, sekretari John Kerry, mengenai climate change. Saya main sama dia. Saya bilang apapun yang kami lakukan ada 3 hal yang tidak boleh. 1, jangan semua persoalan kalian itu mengenai climate change menghambat pertumbuhan ekonomi kami. Yang kedua, harus harganya bisa kompetitif. Yang ketiga, timingnya harus juga pas. Jadi kita mau apa saja negosiasi, tapi harus ada tadi kriteria ini dipenuhin. Bapak Ibu sekalian, kita tuh sekarang pada negara yang bukan begini. Kita harus begini. Dan I told him loud and clear, we have to negotiate within this corridor. You're not going to negotiate out of this corridor. No country can dictate Indonesia today. I'm telling you. And I told loud and clear, sorry Steve, I told loud and clear to any foreign people, hey, today Indonesia is a great country. Nobody can dictate this country. No country, no single country. I'm proud to be Indonesian because I look at all the numbers. I look at also the leadership of the president. He delivered what he promised to the country. Kemudian kalau kita lihat lagi mendorong peningkatan ekspor dan pengembangan industri. Tadi saya sudah singgung, kita ini baru produksi sampai di yang merah ini. Yang merah ini. Tapi putaran anunya ini Bapak Ibu, teman-teman sekalian, ini belum. Ini bisa another $100 billion, maybe to $150 billion. Jadi pada tahun 2028, secara bertahap ekspor kita, itu saya kira akan dekat dengan $450 billion. Dan itu akan membuat Indonesia, ya memang kalau prediksi orang 3,5 triliun US dollar GDP at the time, saya kira kita bisa, kalau nanti kita mainkan nikel ore, kita mainkan tin, bauxite, nanti juga tembaga, itu kan bisa. Dan ini akan prediksi 2024 ini akan saya bilang game changer, kita akan naik akan bisa eksponensial naiknya. Kita akan main sampai pada semiconductor dengan green energy. Mana negara yang bisa beat kita? Nobody can beat us. Kemudian hilirisasi saya kira sudah terjadi. Indonesia timur dengan kita sekarang timur dengan barat itu sudah mulai balance. Hilirisasi mengubah dan memperkuat struktur ekonomi Indonesia. Kalau kita lihat contoh ini, sekarang industri ini di Morowali sudah begini, di Halmahera Tengah sudah begini. Anda lihat data ini. Kemudian peningkatan efisiensi melalui digitalisasi, ini juga banyak tidak bapak-bapak tidak aware. Kita dengan digitalisasi, salah satu e-katalog. E-katalog itu government procurement, itu 1.200 triliun APBN. Yang kita belanjakan dulu 90% kita impor. Mulai tahun ini kita batasin. Tahun depan kita hanya impor 5%. Lainnya harus dalam negeri, artinya investasi dalam negeri dari kantong kiri, kantong kanan pemerintah. Itu 110 miliar dolar. Kalau itu bisa kita ambil 70% buatan dalam negeri, 70 miliar dolar,
Bapak Ibu sekalian, dari mana kita cari duit seperti itu, investasi 70 miliar dolar tiap tahun? Sama BUMN, dan sekarang itu proses sedang jalan, dan itu akan mengurangi nanti korupsi, karena semua di e-katalog, dia tidak perlu tender-tender, tidak perlu sogok kiri, sogok kanan. Ini dari mulai pemerintah pusat sampai pemerintah daerah akan jalan ini. Biaya akan turun, penerimaan negara naik, industri UMKM akan juga jalan. Ini satu hal yang tidak banyak kita sadari. Dubes Amerika datang ke saya, dia bilang, Minister Luhut, kenapa kamu punya dari e-katalog kau take out Indonesian American made? Ambassador, saya bilang sama dia, White House said, American first. So we like to say also Indonesian first. There's something wrong with that? Dia bilang nggak bisa. Jadi kita semua harus bangga gitu loh. Jangan hanya kalau bilang bule-bule lantas kita udah kayak anu aja lihat dia. Sama aja itu. Digitalisasi sistem pengadaan barang ini kita buat jalan sekarang Bapak Ibu. Yang jalan ini anak-anak muda. Anda lihat sekarang. Anda negosiasi udah. Ini tidak akan bisa. Ini akan membuat kita tadi efisiensi 27 sampai 30% ini semua. Laptop ini sudah jalan ini. Nanti kita reinvest lagi itu dalam bidang-bidang lain. Ini jalan ini semua. Nanti Bapak Ibu sekalian sekali-sekali coba lihat. Nah, saya juga lihat ekonomi kita. Kenapa sih ekonomi kita resilience-nya gitu bagus waktu tadi Covid? Kita lupa Bapak Ibu sekalian, ada dana desa. Dana desa ini punya dampak luar biasa karena 74.000 desa sekian itu dapat rata-rata 1 bilion rupiah lebih per desa, tergantung besar desanya. Itu mereka sudah menghasilkan 261.877 kilometer jalan desa. Jadi kegiatan di desa itu, ada uang itu langsung di desa. Di balai desa tertulis itu, ini anggaran tuh ini. Dan yang ngecek siapa? Rakyat. Sehingga kesalahan atau NPL istilah kita, itu hanya 500-600 desa, itu pun administrasi. Sehingga mereka sibuk dengan kegiatan ekonominya, karena ekonomi itu langsung, uang itu langsung turun ke dia, tanpa melalui kementerian atau tanpa melalui daerah-daerah lain. Jadi Bapak Ibu, kita nggak sadar ini. Saya pun baru sadar setelah saya lihat, ini ngeri juga nih barang ini, saya bilang. Jembatan desa segini ya. Tapi Indonesia ini masih kurang, sangat masih kurang. Kenapa? Begitu luasnya Indonesia. Makanya Presiden akhirnya komit, dia mau tambahin lagi nih dana desa untuk 2023 nanti. Kemudian roadmap daripada carbon emission ini seperti ini, saya kira kita kaya dengan ini dan kita sampaikan ini, kita negara yang komit, kita akan jalankan ini. Saya sampaikan ini kita seperti ini. Apa yang Indonesia nggak punya? Kekompakan aja kita harus ada. Jangan dari dalam jadi kita pecah. Ya. Saya titip, jadi orang-orang yang nggak ngerti jangan terlalu banyak ngomong-ngomong nggak jelas. Kalau dia belum pernah di pemerintahan jangan terlalu banyak komentar. Nanti saya bilang mana anak muda ini. Nah begitu mereka masuk dalam pemerintahan, ya, deputi saya kan dari private sector. Begitu masuk dia baru batuk-batuk. Saya bilang, Mat, kau udah batuk-batuk, udah Pak katanya. Bahkan begitu sulitnya Pak, birokrasi itu. Ya bukan dari birokrasi dia, dari private sector. Kalau menteri kan dia pikir kalau menteri itu beres. Apanya menteri itu beres? Kita pun koordinasi itu Bapak Ibu sekalian itu kayak di rimba raya. Saya ini makanya banyak juga yang nggak suka sama saya, tapi saya nggak peduli sih. Biar aja yang penting jalan barang itu gitu. Saya bilang sama deputi saya bilang, kau boleh lakukan apa saja. Satu hal yang kau tidak boleh lakukan, conflict of interest. You have to work with heart. That's it. The rest you can do. I take responsibility for that. Tapi kalau kau tadi conflict of interest dan kau tadi tidak kerja dengan hati, itu dosa kau, matilah kau situ, saya bilang. Ya saya pakai bahasa tentara sedikit-sedikit lah. Nah, Bapak Ibu sekalian, ini slide ini disiapkan oleh deputi saya ini. Saya juga tadinya dengan Amerika ini, kok Amerika ini gagah perkasa gitu loh. Dia nuduh-nuduh kita soal climate change atau negara-negara maju. G20 itu sebenarnya yang merusak dunia kita ini paling banyak. Dan Indonesia kontribusinya kepada carbon emission itu 2,3 ton per kapita. Kalau Amerika itu sudah 14,7 ton per kapita. Negara-negara lainnya gede-gede ini Anda lihat ini. Lalu kalau mereka ngomong sama saya bilang, Pak John,
kalian jangan terlalu banyak nyerang-nyerang kami. Kami masih itu di bawah standar loh, karena baseline-nya itu 4,5 ton per kapita. Kalian itu sudah 14 kali, jadi 7 kali dari kami. Jadi biarlah begini, Pak John, saya bilang, kami naik dulu dikit, kalian turun, nanti baru sama-sama turun. Itu fair. Ya dong, kalau enggak, kapan kami mau jadi negara maju? Betul enggak? Kapan Pak Ibu mau negara maju? Tadi pagi saya ulang itu. Jadi saya pesan sama si Rahmat masih Edo yang nanti sore berangkat ke Amerika, karena mereka akan berunding di Washington tanggal 14. Saya bilang, ingat kalian, saya bilang, negara ini tergantung kau berdua nih mengenai ini, saya bilang. Tergantung anak dua muda ini. Kau berdiri dulu, Mat. Ini nih, jadi nasib kita tergantung dia. Edo. Nah, jadi saya bilang 3. Satu tadi mengenai harga, tidak boleh tadi ekonomi kita terganggu, dan timing. Itu. Lain dari itu kita fleksibel. Saya bilang sama John Kerry tadi pagi, John, we are open to any negotiation, but keep in your mind timing, price, and also affordability. Itu aja. The rest we are okay. Yeah, you say you have a new technology, fine. We love to very much, but costs have to be there. Kemudian kawasan industri Kalimantan Utara ini juga saya kira jadi game changer buat kami. Saya sudah singgung tadi, karena Amerika ngeritik kita. Dia bilang ini kalian mau pakai jauh batu bara lah. Kalau kami nggak pakai batu bara mix dengan hydropower, bikin hydropower baru 8 tahun jadi. Ya kami bangun dulu dong dengan supercritical power plant. Dia bilang nggak boleh, oke, kau kasih yang lain. Apa aja opsinya ini? Silakan. Jadi kita ini terbuka, tapi don't ever dictate us. Because our economy is very important, ya, sangat penting, dan kedua ini akan mengatasi kemiskinan di Indonesia. Kemudian transisi energi membutuhkan dekarbonisasi, ini kita semua jalanin. Tapi kita nggak mau meningkatkan emisi yang kanan ini. Jadi kita kerjain transisi energi 2, dekarbonisasi, energi mix, dan peralihan bahan bakar fosil listrik. Makanya mobil listrik mulai tahun ini, tahun depan semua government procurement untuk tadi kendaraan listrik itu harus masuk di kendaraan listrik. No more combustion car. Jadi yang mau bangun industri mobil silakan. Atau industri sepeda motor silakan. This is the golden opportunity buat kita. Karena kita akan peningkatan energi, pertumbuhan ekonomi, tapi kita tidak mau ada emisi tadi ini, peningkatan emisi. Saya sebagai penutup, Bapak Ibu sekalian, today is a perfect storm. Ya, kita sedang akan menghadapi perfect storm ini. Jadi tolong kita semua hati-hati. Ketidakpastian ekonomi dunia menurut saya sangat tinggi. Kedua, diharapkan situasi ketidakpastian ini Indonesia harus menyiapkan skenario terburuk, dan kami kemarin sepakat untuk melakukan stress test di berbagai bidang. Kalau terjadi sampai pada tactical nuclear weapon, kita harus lihat apa yang harus dilakukan. Jadi saya mungkin background tentara, saya selalu membuat kontingensi. Jadi saya lapor Pak Presiden, kemarin sidang kabinet, Pak kita harus membuat kontingensi menghadapi semua, dan kami siapkan itu. Kemudian COVID-19 juga saya kira kita ini selama ini bekerja dengan ilmu pengetahuan, jadi apapun yang kami putuskan mengenai COVID dan sebagainya, basisnya data, jadi bukan basis perasaan. Yang keempat, dalam 8 tahun terakhir ini, kita sudah bisa mentransformasi ekonomi kita, dan kita berharap kita akan masuk dengan tin, dengan copper, dengan juga boksit, dan seterusnya. Kelima, Indonesia juga akan berkomitmen untuk mengurangi emisi CO2 dan mitigasi dalam dampak perubahan iklim. Kita akan masuk dalam bidang ini. Di tengah ekonomi situasi dunia ini, ketidakpastian, kita akan memperkuat tadi proses pemulihan pasca pandemi, walaupun saya kira akhir bulan nanti akan ada pengumuman dari Presiden. Kemudian melanjutkan proses hilirisasi, saya sudah singgung tadi. Kemudian melakukan efisiensi belanja melalui digitalisasi, langkah-langkah inovatif untuk mengurangi ketergantungan pada subsidi energi. Bapak Ibu sekalian, saya berharap dengan penjelasan ini nanti hasil juga dari segi fiskal akan memberikan penjelasan lebih jauh, dan mungkin dari Bank Indonesia, BNI akan memberikan penjelasan, dan
Ayo saya ajak kita semua satukan barisan, kompak kita membangun negara kita. UMKM menjadi basis kita dan saya kira dengan proyek hilirisasi ini UMKM sangat banyak kita libatkan karena usaha-usaha kecil ini juga tadi dengan dengan e-katalog itu saya kira sangat membuat lapangan kerja karena setiap 400 triliun buatan dalam negeri itu akan punya impact 1,75% terhadap pertumbuhan ekonomi kita dan akan menciptakan hampir 2 juta lapangan kerja. Jadi ini suatu program yang menurut saya tanpa kita sengaja kita temukan, karena itu ayo kita dukung bersama-sama. Sekali lagi terima kasih dan selamat pada Pak Enggar yang sudah membuat forum ini yang menurut saya sangat bagus dan sangat bergengsi. Dari kemarin tetap penuh dengan ini. Karena inilah kekuatan kita di Indonesia, kekompakan, kebersamaan kita demi NKRI yang kita cintai. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bapak Luhut Binsar Panjaitan, mohon berkenan untuk tetap berada di atas panggung, Pak. Berikutnya kami mengundang kehadiran Bapak Enggar Tias Tolukita untuk menyerahkan cindera mata kepada Bapak Menteri Luhut Binsar Panjaitan. Untuk itu kami persilakan rekan-rekan media dan juga tim dokumentasi untuk mengabadikan momen ini. Baik, berikan tepuk tangan sekali lagi hadirin. Baik, terima kasih Bapak. Dipersilakan untuk kembali ke tempat.